Senang berjumpa saudara malam hari ini, haleluya, untuk bagikan berkat dan firman Allah. Buka Alkitab kita sama-sama dari Mazmur pasal yang ke-25, ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-22. Hari ini kita mau bicara tentang bergaul karib dengan Allah. Ada banyak orang mengenal Tuhan. Amin, haleluya buat itu. Ada banyak orang percaya kepada Tuhan. Amin, haleluya buat itu. Ada banyak orang melayani Tuhan. Amin, haleluya buat itu. Tetapi dengar baik, Allah bukan hanya ingin kita percaya, Allah bukan hanya ingin kita mengenal, Allah bukan hanya ingin kita melayani Dia, tetapi Allah ingin bergaul karib dengan kita. Amin. Kalau saudara pelajari dalam Alkitab, orang-orang yang Tuhan pakai dalam Alkitab, akan kita ambil kesimpulan adalah orang-orang yang bergaul karib dengan Tuhan. Bahkan Alkitab berkata Tuhan berbicara dengan Musa berhadapan muka seperti seorang sahabat. Kita ingat betul Yesus berkata, aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya, tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena segala sesuatu yang aku dengar dari Bapa, ku beritahukan kepadamu. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Nah, di dalam Mazmur pasalnya yang ke-25 ini, sama-sama kita mau lihat dari ayat yang ke-14. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Mataku tetap terarah kepada Tuhan, sebab Ia mengeluarkan kakiku dari jaring. Berpalinglah kepadaku dan kasihanilah aku, sebab aku sebatang kara dan tertindas. Ayat 17. Lapangkanlah hatiku yang sesak, dan keluarkanlah aku dari kesulitanku. Tiliklah sengsaraku dan kesukaranku, dan ampunilah segala dosaku. Lihatlah betapa banyaknya musuhku, dan bagaimana mereka membenci aku dengan sangat mendalam. Jagalah kiranya jiwaku, dan lepaskanlah aku. Janganlah aku mendapat malu, sebab aku berlindung padamu. Ketulusan dan kejujuran kiranya mengawal aku, sebab aku menanti-nantikan Engkau. Ya Allah, bebaskanlah orang Israel dari segala kesesakannya. Perhatikan baik ayat yang ke-14. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Haleluya. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, banyak orang tetap berpikir bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang berada jauh di sana. Ada banyak orang tetap berpikir bahwa betul Dia mengasihi saya, betul Dia sanggup lakukan mujizat, betul Dia mengerti perasaan saya, tetapi dia tetap ada dalam pemikiran bahwa Allah ada jauh di atas sana. Tidak sedikit orang Kristen yang berdoa, Tuhan, Engkau ada di sorga, aku ada di bumi. Engkau ada di atas, aku ada di bawah. Aku ke atas, Engkau ke bawah. Aku dan Engkau tidak pernah berjumpa. Karena yang ada dalam konsepnya Allah itu adalah Tuhan yang jauh di sana. Allah adalah Tuhan yang jauh di sana. Tetapi hari ini kembali saya mau ingatkan buat saudara, justru Alkitab mengajarkan bahwa Tuhan yang kita sembah, Allah yang mau bergaul karib dengan anak-anaknya. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Ada banyak orang pikir bahwa pendeta mungkin hanya kepada sebagian nabi saja Tuhan mau bergaul karib. Ada banyak orang yang bilang saya percaya Tuhan mau bergaul karib, tetapi mungkin hanya dengan orang-orang pilihan tertentu saja. Sehingga sebagian kita akan mendengar pendeta berkhotbah dan berkata, saudara-saudara, Tuhan bicara kepada saya. Lalu kita bilang, aduh enak bener ya tuh pendeta disayang Tuhan. Tuhan bicara sama dia. Kalau sama saya udah tanya, Tuhan apaan sih, Tuhan apaan sih, Tuhan apaan sih Tuhan, Tuhan apaan sih? Aduh Tuhan kok gak ngomong, Tuhan apaan? Sepertinya Tuhan tidak bicara apa-apa.
Sehingga kita langsung ambil konklusi, kita ambil kesimpulan, mungkin Tuhan hanya bergaul karib dengan sebagian nabi, hanya bergaul karib dengan sebagian rasul, hanya bergaul karib dengan sebagian hamba Tuhan, tetapi dia tidak bergaul dengan semua orang. Tetapi hari ini kembali saya mau beritahu, orang yang takut akan dia, orang yang buka hati buat dia, orang yang rindu bergaul karib dengan dia, akan melihat kemuliaan Allah dinyatakan. Berikan tepuk tangan yang meriah. Siapakah orang-orang yang dapat bergaul karib dengan Tuhan? Saya pelajari dalam Alkitab, Daud mulai menggambarkannya ada 4 hal penting tentang siapakah orang yang dapat bergaul karib dengan Allah. Yang pertama, coba saudara lihat ayat yang ke-15. Mataku tetap terarah kepada Tuhan, sebab ia mengeluarkan kakiku dari jaring. Mataku tetap terarah kepada Tuhan. Berarti hal yang pertama, siapakah yang dapat bergaul karib dengan Allah? Yang pertama adalah orang yang matanya tetap terarah kepada Tuhan. Saya pelajari dalam Alkitab, Daud adalah salah satu orang yang paling sering menghadapi masalah. Mungkin sebagian saudara menatap saya dan berkata, pendeta salah, pendeta. Ayub. Loh, Ayub masalahnya besar, tapi cuma 1 kali. Saudara ngerti mau saya? Bertubi-tubi, tapi sekali Tuhan angkat, langsung Tuhan ganti 2 kali lipat semuanya. Amin. Tapi coba saudara lihat Daud ini. Daud ini hidup pertamanya sudah susah. Karena kebiasaan orang Israel adalah anak tertua yang biasanya mengembalakan kambing domba ayahnya. Tetapi apa yang terjadi, ini justru Daud sebagai anak yang terkecil. Berarti dan dalam sejarah kalau sampai anak terkecil yang disuruh melakukannya, berarti dia anak yang tertolak di dalam keluarga. Nah, dari kecil dia sudah mengalami masa di mana rasanya keluarganya menolak dia. Lalu kemudian dia lagi mengembalakan kambing domba biasa gitu. Tiba-tiba kakaknya datang dan panggil, Ud. Ya kan namanya Daud. Masa dipanggilnya Dada, ya kan? Dada, malah pergi dia. Makanya Ud. Ada orang cari kamu. Karena sudah tahu ceritanya Samuel mau mengurapi, tetapi tidak ada satu orang pun yang bisa diurapi oleh Samuel. Karena Tuhan bilang jangan pandang parasnya sebab aku melihat hatinya. Daud datang. Om, cari saya om. Ya. Mungkin dalam hatinya Samuel, potongan gak ada, model kurang, apalagi jahitannya. Gak model ini anaknya. Tapi Tuhan bilang jangan lihat perawakannya sebab aku melihat hatinya. Urapi dia. Dan diurapilah. Mungkin Daud bertanya, Om, ini diurapi gini untuk apa ini? Samuel bilang kamu akan jadi raja. Jadi raja. Di mana jadi rajanya? Kamu jadi raja Israel. Oh. Ya deh, urapin deh. Karena dia sekarang ada dalam pemikiran saya akan jadi raja Israel. Pertanyaan saya kemudian, apakah dia langsung jadi raja? Pertanyaan saya, apakah Abi diurapi lalu besoknya dia datang kepada Saul dan bilang, Ul, kamu coba minggir, saya sekarang sudah yang diurapi. Kalau nggak minggir, awas kamu. No. Dia biasa mengembalakan kambing domba biasa. Tetapi kemudian dia mendapatkan satu kenyataan bahwa Goliat memaki-maki bangsa Israel. Sekarang dia hadapi peperangan melawan Goliat. Dan dia menang. Dan waktu dia menang, wanita-wanita Yahudi itu mulai menari-nari dan berkata, Saul mengalahkan beribu-ribu, Daud telah mengalahkan berlaksa-laksa. Dan apa yang terjadi sekarang? Saul sakit hati. Saul sakit hati dan merancangkan pembunuhan. Sehingga sekarang Daud mulai bekerja di sana dan hanya menjadi pembawa senjatanya. Dia hanya menjadi pembawa senjatanya. Saudara bisa bayangkan bahwa dia sudah menolong, dia sudah menyelamatkan. Sekarang cuma bawa senjata dan berkali-kali mau dibunuh. Sehingga dia harus pindah dari gua yang satu ke gua yang lain. Daud bisa saja berteriak.
apa salah dan dosaku. Daud bisa saja berteriak, mengapa hidup tidak bersahabat dengan aku. Daud bisa saja bertanya dalam hati, mengapa begini, mengapa begitu. Haruskah aku bertanya pada rumput yang bergoyang? Karena sekarang pada kenyataannya dia menghadapi masa yang sebetulnya dia sudah diurapi menjadi raja, tetapi dia menghadapi berbagai tekanan. Dan dari semua persoalan dia itu, akhirnya dia justru terangkat menjadi raja. Amin. Amin. Dan kalau saudara perhatikan dalam kitab Mazmur, saudara lihat bagaimana Daud bergaul karib dengan Allah. Yang pertama dia jumpai, orang yang bergaul dengan karib dengan Allah adalah orang yang matanya terarah kepada Tuhan. Amin. Kenapa kita seringkali gak bisa bergaul karib dengan Tuhan? Karena mata kita tertuju pada orang yang menyakiti hati kita. Tuhan, balas dia Tuhan. Hati ini luka-luka, sakit. Mata kita tertuju pada persoalan. Mata kita tertuju pada beban hidup. Mata kita tertuju pada dolar yang naik turun, ya kan? Mata kita tertuju pada bunga bank sekarang kira-kira berapa gitu. Dan tidak sedikit orang yang matanya hanya tertuju pada hal-hal dunia ini. Orang yang matanya tetap tertuju pada hal-hal dunia ini, dia boleh pergi ke gereja, dia boleh melayani Tuhan, tapi dia tidak mungkin akan bergaul karib dengan Allah. Tetapi orang yang matanya tertuju kepada Allah dalam segala perkara, maka justru masalah tidak membuat dia jauh dari Allah, tapi masalah membuat dia semakin akrab dan semakin dekat dengan Allah. Berikan tepuk tangan. Kalau saudara lihat dalam Mazmur pasal 16, coba lihat ayat yang ke-8. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Nah, Daud mau bilang masalah sih selalu ada. Kalau saudara bilang sama saya, pendeta saya sedang ngadapin masalah, saya mau bilang masalah selalu ada. Amin. Amin. Tapi mungkin sebagian saudara bilang, ya tapi masalah saya tidak seperti orang lain, masalah saya besar. Loh, semua orang selalu pikir masalahnya besar. Yang satu akan bilang, suami saya ninggalin saya. Yang satu bilang, suami saya sih gak ninggalin saya, tapi dia main judi. Kalung saya sampai habis. Kursi dia jual. Termos, pendeta termos. Pendeta ngerti gak sih termos? Dia jual juga. Saya udah gak bisa makan Indomie lagi dari sekarang. Setiap orang bisa saja melihat dia punya masalah besar. Betul? Ya, satu masalah suami, satu masalah anak, satu masalah istri, ya kan? Satu lagi masalah ekonomi, satu lagi masalah pekerjaan, satu lagi bilang saya sih yang lain-lain sih gak ada masalah pendeta. Kerjaan saya bagus, ekonomi saya bagus, segala-galanya bagus. Cuman umur saya udah 35 sekarang. Aku masih sendiri. Masakan aku harus sendiri selama-lamanya? Haruskah aku hanya bergaul dengan burung? Oh. Atau aku haruskah bercanda setiap hari dengan ikan koi? Memandang dia bergerak kiri ke kanan. Dan kalau aku udah bosan sama ikan koi, aku beli ikan cupang biar dia berkelahi berdua. Daud bilang apa? Masalah sih selalu tetap saja ada. Masalah sih selalu saja ada. Jadi kalau saudara bilang, pendeta saya lagi punya masalah, saya jawab sederhana, saudara bukan satu-satunya. Amin. Kadangkala itu kita merasa begitu minder, kadangkala kita merasa begitu down, kadangkala kita merasa begitu kecil hati, seperti ini cuman saya yang ngadepin masalah nih. Kayaknya seluruh gereja gak punya masalah, cuma saya yang punya masalah. Saya mau bilang, ibu, bapak, saudaraku, engkau bukan satu-satunya yang punya masalah. Engkau menatap saya dan bilang, tapi utang saya besar. Dan sekarang saya sedang punya masalah karena itu. Mungkin sudah menatap saya dan berkata, tapi pendeta, suami saya sudah sangat mengecewakan saya. Saya rasa down sekali. Mungkin sudah merasa anak-anak saya, aduh memalukan saya sekali. Jawaban saya hari ini sederhana, engkau bukan satu-satunya yang punya masalah. Engkau boleh punya masalah tapi masuk gereja tetap dengan tegap.
Kalau jiwamu boleh berkata, hei kamu punya masalah, kenapa kamu berjalan dengan tegap seperti itu, seperti orang tidak punya masalah. Bilang yang lain juga punya. Amin. Lihat orang kiri kanan saudara sekarang. Lihat ke orang kiri kanan saudara. Ih, dikasih tahu pendeta masih nggak mau denger. Ih, kebangatan. Lihat orang kiri kanan saudara sekarang. Lihat. Tanya sama dia, kamu punya masalah nggak gitu? Tanya kamu punya masalah nggak? Punya. Lihat dia lagi. Bilang sama dia, kok senyum? Karena kita punya Yesus dalam hidup kita. Amin. Iya kan? Kita tertawa bukan karena kita nggak punya masalah. Kadang kala kita bingung, ini orang kok semua tertawa, cuman saya sendiri yang punya masalah. Itu persoalan kita. Kenapa kita tuh rasa weak? Kenapa kita rasa lemah? Karena kita pikir saya satu-satunya yang punya masalah. Kayaknya orang menatap kita seperti memandang, kaukah yang punya masalah itu? Dan gitu. Engkau punya boleh masalah sebesar apapun, tapi bilang Tuhan ada di sebelah kananku, aku tidak akan goyah. Berikan tepuk tangan yang meriah. Lihat Mazmur pasal 17 ayat 15. Kalau saudara cuma lihat hal dunia, saudara cuma lihat hal masalah, maka saudara bukan justru bergaul karib sama Tuhan, malah bersungguh-sungguh, Tuhan saya kan udah melayani Tuhan, saya kan sudah berbuat banyak buat Tuhan, kenapa Tuhan tinggalkan saya, kenapa Tuhan biarkan saya menghadapi masalah, Tuhan kok tega banget sama saya. Bagaimana seorang bisa bergaul karib jika kita hanya komplain? Saudara ngerti mau saya? Kenapa ada suami istri tidak bisa bergaul karib? Karena setiap suami memandang istrinya dia komplain. Kamu sih. Istrinya bilang, kamu tuh. Apa kamu? Mana ada rumah tangga bisa akrab kalau masing-masing selalu komplain. Betul? Iya kan? Coba tatap istri saudara dan bilang, sayang saya sama kamu. Istri juga, saya juga. Pasti indah saudara-saudara, amin, ya kan? Tapi kalau kita selalu lihat masalah, setiap lihat suami, uban kamu udah banyak ya. Saya jalan sama kamu seperti jalan sama kakek-kakek. Tinggal suami natap istri. Kamu gemuk sekarang ya? Seperti karung terigu begitu kamu. Kalau komplain terus, saya percaya rumah tangga itu tidak pernah akan bisa akrab. Amin. Bagaimana kita bisa bergaul karib sama Tuhan kalau yang alam pikiran kita hanya komplain? Tapi kalau kita tahu memandang dia, kita tahu bahwa dia pasti akan beri kekuatan buat kita, maka dalam masa yang paling berat sekalipun hati kita tetap tenang. Amin. Coba lihat Mazmur 17 ayat yang ke-15. Tetapi aku dalam kebenaran akan kupandang wajahmu, dan pada waktu bangun, amin. Dikatakan apa? Baca sama-sama 1, 2, 3. Aku akan menjadi puas dengan apa? Tetapi aku dalam kebenaran akan kupandang apa? Wajahmu. Dan pada waktu bangun aku akan menjadi puas dengan apa? Rupamu. Dia dengan lain kata menggambarkan begini. Sebelum aku tidur, aku akan mengingat-ingat segala hal baik yang kau telah kerjakan bagiku. Maka aku selalu akan bangun dan menjadi puas karena kehadiranmu dalam hidupku. Kita kadang-kadang persoalannya terbalik. Kenapa banyak orang gak bisa tidur? Sebab sebelum tidur kita pikirin persoalan. Senang ngerti maksud saya? Iya kan? Pantas kita mimpi dikejar tuyul. Ada orang yang bangun ketakutan, istrinya tanya, Pi kenapa sih kamu? Aduh saya dikejar tuyul. Masa sama tuyulnya takut? Tuyulnya 200 yang ngejar. Ya kalau satu botak ketok aja. 200. Kecil tapi banyak saudara. Sama seperti attack kecil tapi hebat. Iya kan?
Nah pantas saja kita bangun selalu lemes. Ada banyak orang kan gitu kan, bangun tidur lemes. Kenapa? Karena yang dia pikirkan hal-hal yang menyakitkan, dia pikir hal-hal yang mengecewakan, dia pikir hal-hal yang telah melukai hatinya. Tetapi Daud bilang, aku mau memandang wajah Tuhan, aku mau menatap kehadirannya, aku mau ingat segala kebaikannya. Maka waktu aku bangun, aku menjadi puas karena kehadirannya. Berikan tepuk tangan yang mereka. Berarti catat yang pertama, siapakah orang yang bergaul karib dengan Allah? Orang yang matanya terarah kepada Tuhan saja. Yang kedua, coba lihat ayat yang ke-16. Saya sebut bahwa ini yang kurang di dalam gereja akhir-akhir zaman ini. Ini yang kurang di dalam diri orang Kristen akhir zaman ini adalah orang-orang yang bergaul karib dengan Tuhan. Saya pikir dalam gereja ada cukup banyak orang kaya. Saya pikir dalam gereja ada cukup banyak orang pinter. Saya pikir dalam gereja cukup banyak orang yang punya karunia dan cukup berpengaruh. Tapi saya khawatir ada banyak orang kaya tapi tidak bergaul karib dengan Tuhan, sehingga dia jadi sumber masalah dalam gereja. Ada banyak orang pinter tapi tidak bergaul karib dengan Tuhan, justru bikin banyak persoalan dalam gereja. Ada banyak orang yang punya karunia hebat tapi tidak bergaul karib dengan Tuhan. Ini justru yang seringkali menjadi hambatan gereja atau pekerjaan Tuhan maju. Karena siapapun dia. Saudara boleh bilang sama saya, pendeta, saya orang miskin, tapi kalau engkau bergaul karib dengan Tuhan, hidupmu pasti jadi berkat. Amin. Saudara boleh bilang sama saya, pendeta, saya seorang janda, pendeta. Aduh, janda, pendeta. Janda, pendeta. Anak-anak saya udah pergi jauh. Saya mau beritahu, asal engkau tak bergaul karib dengan Tuhan, engkau pasti jadi berkat buat banyak orang. Amin. Amin. Sudah boleh bilang sama saya, pendeta, saya tidak punya banyak karunia, tapi saya mau melayani Tuhan. Asal engkau bergaul karib dengan Tuhan, akan ada banyak mujizat Tuhan pakai lewat hidup saudara. Lihat ayat yang ke-16. Dikatakan, berpalinglah kepadaku dan apa saudara? Kasihanilah aku sebab Daud sampai bilang gini, aku nih sebatang kara dan tertindas. Berarti yang kedua saya catat di sini, siapakah orang yang dapat bergaul karib dengan Allah? Adalah orang yang menyadari kelemahan dan keterbatasannya. Orang yang menyadari kelemahan dan keterbatasannya. Saya tidak bilang bahwa orang yang dapat bergaul karib dengan Tuhan adalah orang yang tidak punya kekurangan dan keterbatasan. Sebab kalau saya bilang orang yang bergaul karib dengan Tuhan adalah orang yang tidak punya kekurangan dan tidak punya kelemahan, maka saudara akan menatap saya dan berkata, pendeta, engkau tidak usah khotbah begitu di tempat ini, karena di tempat ini orang punya kelemahan dan kekurangan. Tetapi hari ini kembali saya mau beritahu buat saudara, orang yang dapat bergaul karib dengan Tuhan adalah orang yang menyadari kelemahan dan keterbatasannya. Amin. Ada banyak orang punya kelemahan tetapi tidak menyadari kelemahannya. Ada banyak orang punya keterbatasan tetapi tidak menyadari keterbatasannya. Kenapa ada banyak orang sombong? Kenapa ada banyak orang seringkali mengandalkan kekuatan sendiri? Karena dia tidak menyadari kelemahan dan keterbatasannya. Amin. Masalah dalam hidup ini kan sebetulnya sederhana. Banyak terjadi masalah karena kita sok tahu, saudara-saudara. Iya, sama-sama bilang sok tahu. Bilang kamu sih sok tahu gitu. Iya kan? Masalah dalam iya kan, kadang-kala kita bangun pagi dan kita tidak berdoa. Lalu saudara bilang, habis sibuk. No. Buat saya bukan sibuk, tapi kita mulai sok tahu. Kita pikir tanpa Tuhan saya bisa berbuat sesuatu. Kenapa kita masuk kantor sebelum kerja, kita tumpang tangan buat setiap pekerjaan kita dan bilang, Tuhan berkati saya hari ini. Karena kita menyadari kelemahan dan keterbatasan kita. Amin. Kenapa sebelum rapat penting kita harus ambil keputusan, kita berdoa dan kita bilang, Tuhan tolong saya. Saya tidak bilang di tengah-tengah rapat kantor tiba-tiba saudara harus ambil keputusan, saudara berdiri lalu raba. Orang bilang bos kita aneh juga itu. Dia kena roh raba-raba itu. Saya tidak bilang begitu. Tetapi yang saya bilang, hati kita terangkat kepada Allah. Dan kita mulai bilang, Tuhan, saya sadari kelemahan saya, tanpa Tuhan saya tidak bisa buat apa-apa. Tapi bersama Tuhan saya cakap menanggung segala perkara. Berikan tepuk tangan yang beri.
Karena itu saya catat ada 3 hal penting di sini. Waktu kita sadari kelemahan dan keterbatasan kita, yang pertama kita akan menjadi orang yang membatasi diri. Kita menjadi orang yang membatasi diri. Kita menjadi orang yang membatasi diri. Kalau kita tahu saya punya kekurangan dan kelemahan, ada saatnya saya harus berani berkata tidak. Kenapa ada banyak orang misalnya sampai dalam tanda petik saya sebut kebablasan? Biasanya kan karena dia tidak batasi diri. Orang nasehatin dia, lu kan udah punya bini, lu kan udah punya istri, kok masih jalan sama itu perempuan terus, makan sama-sama, kemana-mana berdua. Dia bilang, lu curiga aja temen. Iya, mulainya temen, lama-lama demen. Iya kan? Iya, mula-mulanya cuma temen, saudara-saudara. Ya kan? Kenapa sampai perselingkuhan terjadi? Itu nama bagus banget, perselingkuhan. Nyeleweng. Ya kan, kalau selingkuh kayaknya gimana gitu. Kayaknya selingkuh. Nyeleweng. Kalau nyeleweng kan miring tuh. Iya kan? Kalau selingkuh kan kayaknya bener apa salah ya gitu kan. Tapi kalau nyeleweng, weng gitu ya kan. Teman selingkuh. Ada orang yang bilang sama saya gini, pendeta, saya ini kan jatuh. Saya bilang, jatuh di mana? Apa yang bisa saya doakan? Dia bilang, bukan pendeta, maksud saya jatuh sama wanita lain. Saya bilang, iya, jatuhnya di mana? Apa yang bisa saya doakan? Mungkin dalam hatinya, ini pendeta kok bodoh bener sih gitu. Lu bukan pendeta, harus jelas dong, ya kan? Harus jelas. Saya bilang, maksudnya Pak bagaimana maksudnya itu? Kan begini Pak, saya sebetulnya udah punya istri, tapi saya ya punya perempuan lain. Oh, Bapak berzina maksud Bapak? Iya. Orang sekarang itu senang bahasa dibagus-bagusin gitu. Iya kan? Coba baca di korannya. Orang jelas-jelasan salah, ujung-ujungnya apa? Salah prosedur. Kalau salah prosedur nggak bisa ditangkap, saudara. Makanya kan banyak korupsi tapi nggak ada yang ditangkap sebab cuman salah prosedur. Nah, saya khawatir ada banyak orang Kristen juga begitu. Pendeta ini kan bukan zina, cuman jatuh. Namanya orang jatuh masa Tuhan hukum, saudara-saudara. Ya kan? Lihat persoalan di sini. Orang kalau dia tidak sadar kelemahan, kekurangannya, dia tidak akan batasi diri. Ada seorang anak muda datang sama saya dan bilang, pendeta, saya kecelakaan. Saya bilang, apa yang luka? Dia bilang, tidak pendeta, saya sekarang hamil 3 bulan. Saya bilang, itu bukan kecelakaan, itu kamu berdosa. Iya sih. Iya kan? Kenapa itu bisa terjadi? Kenapa itu bisa terjadi? Jawaban saya kan sederhana, karena orang tidak batasi diri. Orang pikir ini kan cuma temen. Orang pikir ya ini kan cuman coba-coba, ini kan cuman teman ngobrol. Hari ini saya mau beritahu orang Kristen harus batasi diri dengan baik. Amin. Kalau kita tahu kita sudah menikah, kita kadang-kala harus berani berkata tidak. Kita batasi diri dan kita bilang, Tuhan, saya anak Tuhan, saya harus berbeda dengan dunia ini dan tidak boleh sama dengan dunia ini. Berikan tepuk tangan. Walaupun semua orang buat, amin. Walaupun semua orang buat, tapi kita harus batasi diri dan kita bilang, Tuhan, saya lemah. Kalau saya ikut dengan orang dunia, saya akan jatuh. Kalau saya ikut dengan cara orang dunia, saya akan terikat di dalamnya. Tapi saya anak Tuhan, saya harus batasi diri saya. Saya harus berani berkata tidak. Sebab dengan saya berkata tidak, saya sedang menyenangkan hatimu ya Allah. Berikan tepuk tangan ya meriah. Orang yang menyadari kelemahannya, yang pertama bukan hanya dia membatasi diri, tapi yang kedua saya catat di sini, dia akan semakin bergantung sama Tuhan. Dia akan semakin bergantung sama Tuhan.
Orang yang menyadari saya lemah, maka saya harus memulai segala sesuatu dengan doa. Amin. Seorang yang menyadari Tuhan saya lemah, berarti kalau saya ada masalah saya akan bertelut di bawah kaki Tuhan dan berkata, Tuhan tolong saya, Tuhan bimbing saya. Setiap kali kita punya persoalan, kita doa puasa sama Tuhan, kita gali firman Tuhan, kita minta tuntunan Tuhan, kita nyembah Tuhan, kita minta kuasanya dicurahkan. Kenapa? Karena kita sadar kita lemah. Tapi kadang-kala persoalan dengan kita, kenapa kita jatuh? Bukan karena kita bodoh, tapi karena kita terlalu mengandalkan kekuatan kita sendiri. Amin. Tuhan kan gak pernah biarkan kita jatuh. Saudara boleh bilang sama saya, tapi situasi ekonomi memang sedang bergoncang, pendeta. Saudara boleh menatap saya dan berkata, pendeta, tapi situasi politik sekarang memang tidak aman. Tapi saya mau beritahu, Tuhan kan menjaga saudara. Amin. Orang boleh bilang apapun, tapi buat saya janji firman Tuhan berkata, tidak ada satu utas rambutmu pun yang akan jatuh tanpa seizin Tuhan. Amin. Amin. Tidak ada satu utas rambut yang akan jatuh tanpa seizin Tuhan. Itu sebabnya selalu saya bilang, kita jatuh bukan karena kita bodoh. Kita gagal bukan karena kita tidak mampu. Tapi persoalannya karena kita terlalu mengandalkan kekuatan kita sendiri. Amin. Alkitab kan sudah bilang, terkutuklah dia yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Saudara boleh menatap saya dan berkata, pendeta, hari-hari ini pendeta sulit sekali. Engkau anak muda, engkau akan menatap saya dan berkata, pendeta, di sekolah saya, di kampus saya, yang namanya seks bebas itu biasa. Yang namanya blue film itu seperti barang biasa yang hari-hari bisa dilihat. Yang namanya ekstasi, yang namanya putau, yang namanya syabu-syabu, yang namanya heroin, itu sesuatu yang sudah biasa bagi anak-anak seumur saya. Jawaban saya hari ini sederhana. Kalau engkau bergantung sama Tuhan, Tuhan akan membela engkau. Amin. Orang-orang dewasa akan berkata, pendeta, saya khawatir nyekolahkan anak saya. Sebab saya lihat pergaulan sudah semakin buruk. Saya baru baca di koran beberapa hari yang lalu, bahkan di RSKO itu sekarang sudah masuk anak-anak SD yang sudah terlibat dalam itu semua. Sebagian akan berkata, pendeta, saya bingung, saya bagaimana nyekolahkan anak saya. Haruskah guru yang saya panggil ke rumah dan saya tongkrongin tiap hari dan bilang belajar. Haruskah setiap kali anak saya mau kemana saya ikutin dia. Apa itu yang kamu pegang? Obat apa? Vitamin C, vitamin C. Coba mama cobain dulu. Benar asam, vitamin C. Jawaban saya hari ini, bukankah kalau kita taruh dalam tangan Tuhan, Tuhan selalu tahu bagaimana menolong dan menjaga dia. Amin. Amin. Orang yang menyadari bahwa dirinya lemah, dia akan bergantung pada Tuhan. Dan orang yang bergantung pada Tuhan, Alkitab bilang apa? Orang yang berharap kepada Tuhan tidak pernah akan dikecewakan. Ya, berikan tepuk tangan yang meriah. Saudara boleh bilang sama saya, pendeta, saya dagang. Dan dalam situasi seperti ini sulit buat saya untuk membuat dagangan saya bagus. Tidak seperti 2 tahun yang lalu atau 3 tahun yang lalu. Jawaban saya hari ini sederhana. Jangan andalkan kekuatanmu sendiri. Sadari Tuhan saya lemah. Saya perlu bergantung sama Tuhan. Tuhan bicara buat saya. Apa yang harus saya kerjakan. Dan apa yang Tuhan perintahkan saya akan lakukan. Dan kalau saya taat pada perintah Tuhan, saya pasti akan melihat kemenangan yang besar. Haleluya. Hal yang ketiga, kalau saya menyadari kelemahan dan keterbatasan saya, maka yang ketiga saya mau jadi orang yang belajar. Orang yang menyadari kelemahan dan keterbatasannya, dia mau belajar. Orang yang menyadari kelemahan dan keterbatasannya, dia itu mau menjadi orang yang mau belajar. Masalah buat dia itu bukan pukulan yang menakutkan. Ada banyak orang kalau lihat masalah gitu, Tuhan kenapa Tuhan biarkan begini Tuhan, amin. Buat orang yang menyadari kelemahannya, waktu dia menghadapi masalah, dia akan berkata, terima kasih Tuhan, Engkau sedang mengajar saya sesuatu. Karena itu Ayub bilang apa? Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Masalah dalam hidup kita kan hanya pelajaran dari Tuhan. Tuhan sedang mengajar kita. Makanya ada banyak orang bilang,
Kok lucu ya, semakin saya melayani Tuhan, kok masalah saya semakin berat. Loh, naik tingkat soalnya. Amin. Amin. Anak saya yang satu itu kan playgroup, yang satu SD. Yang di playgroup itu nggak pernah ikut ujian, saudara. Tidak pernah ada ujian playgroup. Main-main terus, saudara. Ya kan? Namanya masih playgroup, namanya playgroup, ya kan? Main, nyanyi, denger cerita, makan. Main, nyanyi, denger cerita, makan. Ada banyak orang Kristen ingin jadi Kristen playgroup. Ya kan? Diberkati, nyanyi-nyanyi, tepuk tangan, ku girang, Yesus selamatkan, ku girang, Yesus selamatkan, ku girang, Yesus selamatkan, nyanyi glory haleluya, Yesus selamatkan, ku girang. Ada banyak orang mau jadi orang Kristen playgroup. Iya kan? Iya kan? Oh, nyanyi. Tapi kalau ada masalah Tuhan, masa ada masalah? Playgroup, saudara-saudara. Iya kan? Kalau SD udah mulai ada tambah-tambahan. 84 tambah 32. Tapi itu baru SD. Difitnah sama orang. Itu orang melayani. Lu tahu nggak? Cari muka. Bukan tahu dia itu pelayanan. Itu SD. Amin. Amin. Jadi kalau saudara-saudara difitnah orang, diomongin yang enggak gitu, ingat aja SD. Amin. Tapi kalau udah mulai punya masalah-masalah yang berat, Tuhan, SMP kali ini. Amin. Amin. Saudara ini kira-kira apa, saudara-saudara? Mungkin saudara bilang pendeta, dokter, saya pendeta. Ya kan? Mungkin tingkatannya besar, ya kan? Mungkin tingkatannya besar, pressure-nya lebih berat. Saudara ngerti mau saya? Mungkin tingkatannya besar. Jadi buat saudara ngadapin masalah, jangan kecil hati lah. Tinggal tanya sama Tuhan, Tuhan, saya apa nih Tuhan ya, kira-kira ya Tuhan ya? SMA kali Tuhan. Kalau saya lulus berarti bentar lagi ujian sarjana. Ya kan? Tinggal persoalannya ada banyak orang gak lulus-lulus. Ujian melulu gak. Ya kan? Ujian murtad. Ulang lagi, ya kan? Ujian murtad. Ulang lagi. Ujian murtad. Ulang lagi. Nggak nyampe-nyampe. Ya kan? Saudara bisa bayangin ya? Kalau anak itu umur 12 tahun, dia harus kira-kira lulus SD. Betul? Dia sekitar 15-16 tahun dia lulus SMP. Tapi kalau umur 43, masih pakai celana pendek merah, iya kan? SD, impres lagi. SD impres petang filial lagi, saudara. Aduh minta ampun deh. Nyanyinya mama bolo-bolo. Aduh minta ampun dah. Iya kan? Itu baru namanya something is wrong. Ada yang gak bener itu, saudara-saudara. Kita ujian maju saja. Kita ujian tetap bertahan lewat iman. Di balik ujian selalu ada mahkota yang tersedia. Berikan tepuk tangan ya mereka. Amin. Jadi lihat, orang yang menyadari kelemahan dan keterbatasan, yang pertama dia membatasi diri. Yang kedua dia semakin bergantung pada Tuhan. Yang ketiga dia jadi orang yang mau belajar. Itu sebabnya selalu saya bilang, kita kadangkala lebih rohani justru setelah lewati masalah. Amin. Kita justru biasanya lebih rendah hati setelah kita lewati masalah. Makanya saya kalau ketemu orang Kristen yang sombong-sombong itu, saya nggak pernah kesel itu. Ada orang kalau lihat orang, oh sombong banget sih gitu. Kalau buat saya sederhana, kalau lihat orang sombong gitu dalam hati saya, belum dia. Tunggu tanggal mainnya gitu.
Kalau ada orang belagu-belagu gitu kan kadang-kadang ada kan gitu kan. Bukan di sini, bukan. Situ di Yugoslavia situ ya kan. Biasanya kalau ada orang sosok begitu dalam hati saya ini tunggu tanggal mainnya. Karena biasanya kalau sudah dilatih Tuhan, sudah diajar Tuhan, kita lebih rendah hati. Amin. Kita lebih sungguh-sungguh sama Tuhan. Ada banyak orang selalu bilang, masa firman Tuhan bilang begitu sih? Masa kita bisa hidup kudus? Ya kita kan masih manusia biasa, wajar dong kalau sekarang kita buat dosa kan. Bukan melawan Tuhan, cuman ya namanya kejepit, kepepet, ya mau dibikin apa? Orang yang sudah belajar, lihat. Kenapa kita tiap pagi sebelum turun dari ranjang, waktu pagi kita doa? Kan karena kita sadar, kalau saya tidak libatkan Tuhan dalam hidup saya lemah. Tapi kalau saya libatkan Tuhan dalam hidup saya, segala perkara dapat saya tanggung di dalam Yesus yang memberi kekuatan buat kita. Berikan tepuk tangan. Belajar di tengah masalah bahwa Yesus tidak pernah tinggalkan kita. Belajar bahwa di tengah masalah Tuhan sedang melatih kita. Belajar bahwa di tengah segala persoalan Yesus selalu beri jalan keluar tepat pada waktunya. Yang ketiga, coba lihat ayat yang ke-18. Jadi kita sedang bahas siapa yang dapat bergaul karib dengan Allah. Yang pertama, orang yang matanya terarah kepada Tuhan saja. Yang kedua, orang yang menyadari kelemahan dan keterbatasannya. Ayat ke-18. Tiliklah sengsaraku dan kesukaranku. Dan apa sama-sama kita baca? Ampunilah segala dosaku. Yang ketiga, saya pelajari bahwa orang yang bergaul karib dengan Tuhan adalah orang yang mau membereskan dosanya. Saya bersyukur bahwa orang yang bisa bergaul karib dengan Tuhan bukanlah orang yang tidak pernah berbuat dosa. Loh, Daud adalah orang yang bergaul karib dengan Tuhan. Amin. Tetapi pertanyaan saya, apakah Daud pernah berbuat dosa? Jawabannya, dia pernah berbuat dosa. Abraham adalah orang yang bergaul karib dengan Tuhan. Sampai waktu Tuhan mau hancurkan kota Sodom dan Gomora, dia berbalik karena dia berkata, tidak baik aku melakukan sesuatu tanpa memberitahukan kepada Abraham, orang yang aku kasihi itu. Sehingga akhirnya Allah kembali dan berkata kepada Abraham, Abraham, aku akan hancurkan kota Sodom dan Gomora. Dan begitu bergaul karibnya Allah sama Abraham, sampai Abraham bilang, Tuhan, jika masih saja ada 40 orang benar di sana, adakah engkau akan hancurkan kota Sodom dan Gomora? Tuhan bilang, Abraham, jika ada segitu aku tidak akan hancurkan. Abraham tawar lagi. Sampai akhirnya Abraham bilang, Tuhan, kalau ada 10 orang benar, apakah akan kau hancurkan juga kota Sodom dan Gomora? Tuhan bilang, kalau ada 10 Abraham, tidak akan kuhancurkan. Bayangkan betapa akrabnya. Amin. Itu sampai tawar-tawaran. Kita doa sekali aja belum dijawab-jawab. Tuhan, ayo dong ngomong dong Tuhan. Wah Tuhan, saya belum dengar nih. Apalagi adik-adik muda yang pacaran. Dia doa, Tuhan, kalau penampilan aku jatuh cinta pada Susi. Tapi sayang Susi tidak beriman. Kalau lihat iman, Nancy lebih bagus. Tapi sayang, penampilan kurang. Aku sedang berpikir, Tuhan, bagaimana wajah-wajah Susi, tapi iman Nancy. Dia kan berdoa tuh, Tuhan kasih tahu dong Tuhan. Nancy atau Susi, kasih tahu dong Tuhan. Ayo, S atau N? N atau S? Toke bunyi, toke Susi. Toke Nancy. Tukang sate lewat, Nancy. Tukang bami tek Susi. Toke nggak bunyi lagi, cuma 2 kali. Ya kan? Tapi Abraham bisa tawar menawar. Saya beri nama Abraham bergaul karib dengan Tuhan. Amin. Tapi pertanyaan saya, apakah Abraham tidak pernah jatuh dalam dosa? Abraham pun pernah bersalah. Itu sebabnya hal yang ketiga saya catat di sini, siapakah orang yang dapat bergaul karib dengan Tuhan? Orang yang mau membereskan dosanya. Persoalan dengan kita kadang-kala bukan saja kita hidup dalam dosa, tapi kita tidak mau bereskan dosa kita. Orang-orang yang membereskan dosanya adalah orang-orang yang dipakai Tuhan. Amin. Orang-orang yang mau datang, orang-orang yang mau datang dan bilang, Tuhan, ini hidupku. Tuhan, ampuni segala kesalahanku. Tuhan bisa pakai hidup kita. Amin. Itu sebabnya selalu saya bilang, sebelum kita tidur malam,
Hal yang paling penting untuk kita kerjakan adalah Tuhan. Jika hari ini aku memiliki kesalahan di dalam pikiran, hati, hidup dan jiwaku, ampuni dosaku Allah. Saya percaya malam itu engkau akan terbaring dengan tenang. Amin. Tetapi jika sepanjang malam kau tidur diburu-buru dosa, engkau sepanjang malam tidur dikejar-kejar dosa, maka engkau besok pagi bangun seperti orang lelah. Sampai orang bingung, heran. Lu udah tidur 12 jam. Tidur jam 10, bangun jam 11 siang. Lemes. Iya, gue gak tahu nih kenapa lemes. Orang yang dapat bergaul karib dengan Tuhan adalah orang yang membereskan dosanya. Bagaimana Daud membereskan dosanya? Daud ucapkan segala kesalahannya di hadapan Tuhan. Daud sampaikan padahal dia buat kesalahan yang sangat fatal. Coba saudara pelajari dalam Alkitab. Ada dua orang yang pernah sangat bersalah di hadapan Tuhan. Yang pertama bernama Petrus. Dan yang kedua bernama Yudas. Orang bertanya kepada Petrus, kau pasti muridnya? Petrus bilang, bukan 1 kali, bukan 2 kali, tapi 3 kali. Dan apa yang terjadi kemudian? Petrus berkata, kedua kalinya aku tidak kenal dia. Orang berkata lagi, kau pasti muridnya, dari bahasamu nampak kau pasti muridnya. Dia bilang, aku tidak tahu apa yang kau katakan. 3 kali dia sangkal Yesus. Dan begitu juga yang terjadi dengan Yudas. Selesai doa di Taman Getsemani, Yesus membangunkan murid-muridnya dan berkata, yang menyerahkan aku sudah datang. Lalu apa yang terjadi kemudian? Yudas ada di sana. Dia rangkul Yesus dan dia cium Yesus. Yesus menjawab dengan kalimat sederhana, hai teman, untuk itukah engkau datang? Bahkan Yesus menyebut pengkhianat itu dengan sebutan teman. Hai teman, untuk itukah engkau datang? Yesus mau memberitahu kepada Yudas, Yudas, walaupun engkau telah begitu bersalah, aku masih menganggap engkau sebagai sahabat, sebagai teman yang tidak akan aku buang. Lalu kita baca dan pelajari selanjutnya. Petrus tetap dipakai Tuhan luar biasa. Amin. Dia berjalan. Bayangannya terkena orang sakit. Orang sakit sembuh. Sebegitu hebatnya. Saya nggak tahu dosa apa yang sudah kuasai dunia sekarang. Sampai 14 pendeta doain orang satu sakit belum sembuh-sembuh, saudara-saudara. Dulu pendeta lewat, bayangannya kena orang sakitnya sembuh. Saya nggak tahu letak persoalan di mana. Orang sekarang sakit, 14 pendeta tumpang tangan belum sembuh. Ada yang urapin minyak, ada yang ditiup, segala macam deh. Ada yang cuma disentuh, ada yang digoyang-goyang, ya kan. Ada yang nggak dipegang, cuma dari jauh. Tuhan, engkau yang memberi, engkau yang mengambil. Kalau engkau mau ambil, ambil secepatnya. Kalau engkau mau sembuhkan, sembuhkanlah sekarang. Amin. Hidup enggak, mati pun segan. Petrus satu orang dia lewat, bayangannya kena orang sakit sembuh. Amin. Ya kan, luar biasa. Tapi kemana Yudas? Alkitab mencatat Yudas gantung diri. Pertanyaan saya sekarang, apakah dosa Yudas lebih besar dari dosa Petrus? Pertanyaan saya, apakah Tuhan begitu sakit hati terhadap Yudas sehingga dia berkata, Yudas, tiada maaf bagimu. Dan berkata kepada Petrus, kesalahanmu masih lumayan, aku ampuni. Tapi sekali lagi coba buat begitu, sama seperti dia, tak ada maaf bagimu, Petrus. Pertanyaan saya, apakah dosa dari Yudas lebih besar? Jawabannya tidak. Sebetulnya dua-duanya Tuhan ampuni. Amin. Buktinya Yudas mencium dia, Yesus memanggil dia dengan kalimat, hai teman, untuk itukah engkau datang? Hanya persoalannya, Alkitab bercerita, Petrus mengakui kesalahannya. Petrus membereskan dosanya. Petrus datang dalam hati yang hancur dan bilang, ampunilah aku telah bersalah. Tetapi yang beda dengan Yudas adalah, Yudas menyesal. Dia buang uang itu. Tetapi dia tidak membereskan dosanya. Tetapi akhirnya dia gantung dirinya sendiri. Asal Yudas mau minta ampun. Asal Yudas mau membereskan dosanya. Saya percaya tetap ada pengampunan bagi dia di sana. Amin. Hari ini persoalannya bukan seberapa besarnya dosamu. Persoalannya bukan seberapa besarnya kesalahanmu di hadapan Tuhan. Persoalannya kau bereskan atau tidak.
Kadang-kala kita tetap mau bersikukuh gitu, masih mau tetap bertahan dengan kesalahan kita sambil bilang, ya pendeta saya sih dendam bukan karena apa yang dia buat sudah kebangetan pendeta. Semua orang juga kalau diperlakukan begitu nggak bisa terima. Kita kan juga cuma manusia biasa, apalagi saya wanita pendeta, saya diperlakukan begitu. Dia belum tahu siapa saya kali. Saya kan nggak bisa diinjak-injak begitu. Sekali dua kali mas saya bisa ampunin pendeta, bayangin bertiga kali dia buat yang sama saya. Aduh, sakit hati saya seperti diiris-iris. Duh, luka. Artinya engkau tidak mau bereskan kesalahanmu. Engkau tak beranggapan bahwa engkau benar. Engkau tak beranggapan bahwa engkau yang paling baik. Selama engkau masih berpikiran begitu, engkau tidak pernah akan bisa lihat mujizat dan pertolongan Tuhan. Kita bisa bergaul karib dengan Tuhan jika kita bilang, Tuhan, jika ada dosa dalam hidupku, ampunilah. Tuhan, jika aku masih menyimpan dendam, ajar aku untuk mengampuni. Jika aku masih berpikir yang buruk tentang orang lain, ajar aku berpikir yang baik. Sehingga aku hidup hanya bagi kemuliaan dan kemuliaan Tuhan saja. Berikan tepuk tangan yang meriah. Siapakah orang yang bergaul karib dengan Tuhan? Orang yang mau membereskan dosanya. Yang keempat, yang terakhir, saya lihat di ayat yang ke-21. Dikatakan demikian, ketulusan dan kejujuran kiranya mengawal aku, sebab aku menanti-nantikan engkau. Saya ulangi sekali lagi, siapakah yang dapat bergaul karib dengan Allah? Yang pertama, orang yang matanya terarah kepada Tuhan saja. Yang kedua, orang yang menyadari kelemahan dan keterbatasannya. Yang ketiga, orang yang mau membereskan dosanya. Dan yang keempat, orang yang menjadikan ketulusan dan kejujuran sebagai bagian yang penting dalam hidupnya. Saya ulangi sekali lagi, orang yang menjadikan ketulusan dan kejujuran adalah bagian yang penting dalam hidupnya. Orang yang menjadikan ketulusan dan kejujuran bagian yang penting dalam hidupnya. Di dalam dunia saat ini, cari orang pintar itu banyak. Cari sarjana yang tidak punya pekerjaan saja banyak. Cari orang kaya itu banyak, saudara-saudara. Yang paling sulit hari-hari ini, cari orang jujur sama cari orang tulus. Betul, saudara? Yang paling sulit hari-hari ini, cari orang jujur sama cari orang tulus. Adik-adik wanita, adik-adik pria, rekan-rekan yang belum menikah, saya mau beritahu, jangan terbuai sama penampilan jasmani. Oh iya pendeta, ini kan dunia sekarang tambah susah. Kita sih beriman, tapi ya kita juga mesti punya program dong pendeta. Ya minimal saya mesti dapat orang kaya begitu. Apa artinya engkau dapat orang kaya tapi tidak jujur? Ya kan? Malam minggu datang naik BMW. Minggu depan Mercy. Minggu lagi apa lagi? Selidik punya selidik, bapaknya punya bengkel, nggak taunya saudara-saudara. Ya tiap minggu ganti dong. Ini udah bingung si Susi, kok kamu tiap minggu ganti? Ya memang begitu, saya biasa begitu. Kalau yang lama saya nggak enak pakai lagi. Nggak taunya bapaknya punya bengkel, saudara. Iya kan? Ingat bahwa ketulusan, kejujuran adalah bagian yang penting. Suami, kalau engkau ingin rumah tanggamu bahagia, ayo mari. Jadi suami yang jujur dan tulus. Orang sekarang kadang-kala tidak menempatkan kejujuran dan ketulusan bagian yang penting. Orang sekarang itu menempatkan untung sebagai bagian yang penting. Yang penting kita untung, yang penting kita dapat uang, yang penting kita senang, itu udah segala-galanya. Sehingga orang sekarang lakukan trik apa saja, orang sekarang halalkan apa saja. Yang penting untung, yang penting uang, dan yang penting saya senang. Tapi orang Kristen, biarlah kita punya prinsip Tuhan, biar saya kehilangan sebagian untung saya, yang penting saya jujur. Amin. Biar saya kehilangan sebagian dari keuntungan saya, asal saya tulus. Biarin orang mau bilang saya apa saja, yang penting saya tulus. Apa artinya orang menilai engkau baik, tapi Bapa di surga memandang kau dan berkata, celakalah kamu yang munafik. Biarin orang mau bilang kau munafik kah? Biarin orang mau bilang kau apakah? Asal engkau jujur, engkau tulus, kau berkata Tuhan, kan Tuhan yang tahu
Aku hidup melayani Tuhan. Seberat apapun masalah yang aku hadapi, aku percaya Tuhan beri kemenangan tepat pada waktunya. Amin. Hari ini kembali saya mau ulangi sekali lagi. Tuhan mencari orang-orang yang bergaul karib dengan Dia. Amin. Tuhan mencari orang-orang yang bergaul karib dengan Dia. Dunia ini telah menjadi dunia yang telah dikuasai oleh kegelapan. Sehingga banyak orang sedang memainkan trik-trik tertentu untuk mendapatkan kepentingannya diri sendiri. Ada banyak orang sedang menghalalkan segala cara. Yang penting apa yang diharapkan bisa terjadi. Tapi hari ini tanamkan dalam diri saudara, Tuhan, saya mau jadi orang yang bergaul karib dengan Tuhan. Saya mau jadi orang yang bergaul karib dengan Tuhan. Dan sudah saya jelaskan ada 4 perkara penting. Siapakah orang yang dapat bergaul karib dengan Tuhan? Yang pertama adalah orang yang matanya terarah kepada Tuhan saja. Yang kedua, orang yang menyadari kelemahan dan keterbatasannya. Yang ketiga, orang yang mau membereskan dosanya di hadapan Tuhan. Dan yang keempat, orang yang menjadikan ketulusan dan kejujuran bagian yang penting. Sambil dia berkata, Tuhan, kalau aku dahulukan Tuhan lebih dari segalanya, aku percaya Tuhan akan mengerjakan mujizat yang besar. Berikan tepuk tangan yang beri. Kita bangkit berdiri. Saudaraku, dunia ini sedang kehilangan orang-orang yang bergaul karib dengan Tuhan. Dunia ini sedang kehilangan orang-orang yang bergaul karib dengan Tuhan. Ada banyak orang percaya sama Tuhan, tapi gak mau bergaul karib dengan Tuhan. Dia percaya sama Tuhan, tapi tetap bergaul karib dengan dunia. Dia percaya pada Tuhan, tetapi tetap bergaul karib dengan kesenangan-kesenangan daging. Dia percaya pada Tuhan, dia melayani Tuhan, tetapi tetap tidak mau lepaskan diri dari pergaulannya dengan dunia ini. Tuhan sedang mencari orang-orang yang mau bergaul karib dengan Tuhan. Dan mungkin hari ini kita bilang, Tuhan, saya Kristen, saya anak Tuhan, saya percaya sama Tuhan. Saya pergi ke gereja, saya aktif terlibat dalam pelayanan gereja. Tapi kalau saya mau jujur, saya nggak bergaul karib dengan Tuhan. Saya tetap bergaul dengan hal-hal dunia. Saya tetap terikat pada hal-hal daging ini. Lalu hari ini saya dengar firman Tuhan, saya mau lebih dekat sama Tuhan. Saya tahu saya nggak bisa setengah-setengah seperti ini. Selama saya masih alam dunia, saya gagal lagi, saya jatuh lagi, saya mengecewakan Tuhan lagi. Sampai kadang-kala saya kecewa dengan diri saya dan saya berkata, Tuhan, kenapa beban ini begitu berat? Dan akhirnya saya sadar, karena saya masih setengah-setengah. Tapi hari ini saya mau bilang, Tuhan, saya mau bergaul karib dengan Tuhan. Walaupun masalah saya berat, walaupun tantangan yang harus saya hadapi berat. Tapi jika saya dekat dengan Tuhan, saya tahu saya akan lihat kemenangan yang besar. Jika itu doamu, taruh tangan kananmu di dada dan saya mau doa buat saudara. Atau mungkin hari ini kau berkata, Tuhan, aku seringkali hanya memandang pada masalah. Aku seringkali hanya memandang pada persoalan. Itu yang membuat aku kecewa. Itu yang kadang-kala membuat aku lemah. Itu yang kadang-kala membuat aku menangis dan berkata, Tuhan, aku gak kuat, aku gak kuat, aku gak kuat, Allah. Tapi hari ini aku dengar firman Allah. Aku mau memandang kepada Tuhan. Sebab Tuhan ada di sebelah kananku dan aku tidak akan goyah. Kenapa aku harus kecil hati? Kenapa aku harus minder? Kenapa aku harus lemah karena masalah ini? Tuhan beserta dengan aku. Tuhan akan memberi kemenangan. Tuhan akan mengerjakan mujizat bagiku. Jika itu doamu, taruh tangan kananmu di dada dan saya mau doa buat saudara. Ingat, orang yang bergaul karib dengan Tuhan adalah orang yang menyadari kelemahan dan keterbatasan. Justru masalah adalah saat dimana Allah sedang mengajar kita. Justru dalam masalah kita akan lebih dewasa. Justru dengan masalah kita akan lebih maju. Tapi persoalannya, adakah kita sadar kelemahan kekurangan kita? Atau kita akan selalu complain to God? Kita hanya bersungut-sungut, kita hanya berontak, kita hanya kecewa, kita hanya menangis. Kita hanya akan berkata, Allah, kenapa kau tidak kerjakan mujizat? Tapi hari ini kita bilang, Tuhan, ajar aku, didik aku. Aku mau semakin bergantung sama Tuhan. Aku mulai membatasi diri supaya aku berjalan seturut firman saja. Jika itu doamu, taruh tangan kananmu di dada dan saya mau doa buat saudara. Bukan dosamu yang terlalu besar, tetapi engkau tidak membereskannya. Engkau selalu pikir engkau yang paling benar. Engkau selalu pikir engkau yang paling baik. Engkau selalu berpikir tentang jasa-jasamu bagi Tuhan. Engkau tidak mau bereskan kesalahanmu. Engkau tidak mau merendahkan diri dan bilang, Tuhan,